Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan saudara-saudara kita semua. Semua sehat selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi di UJ Channel. Di video kali ini UJ Channel mendapatkan servisan TV 14 in merek Panasonic Hyperband dengan gejala mati. Ada suara denging, kayaknya. Ini saya nyalakan on, ada suara denging, kayaknya ini ada yang short atau ada tegangan yang konslet. Oke, langsung saja saya cari kerusakannya seperti apa dan bagaimana. Nanti saya jelaskan komponen apa aja yang bisa yang rusak. Oke, dalam keadaan berbeda. Kabelnya saya lepas dulu. Dan langkah pertama seperti biasa yang akan saya tes, yaitu kayaknya ini ada suara denging, jadi langsung saya mengetes di tegangan B+ di sekunder. Tegangan B+ nya ini ada tegangan B+, ini pakai IC berapa ini ya, SE 90 volt ini 90 volt. Oke, berarti nanti di sini kalau ada tegangan di sini keluar 90 volt kalau dalam posisi normal. Langkah pertama akan saya tes di sini di tegangan 90 voltnya. Barangkali ini nanti keluar 90 volt, akan saya tes. Saya nyalakan on. Nah, ini tegangan nggak ada sama sekali, tapi saya mengetes di bagian rangkaian primernya. Ini di tegangan 300 nya di sini. Ini saya arahkan di 1000 volt di sini. Ini elko, ini main, ini plus. Ini ada tegangan 300 volt sudah masuk ke bagian kolektor. Lalu ini ada rangkaian bagian premiernya, rangkaian regulator premier. Ini seharusnya tegangan sudah ada kalau di posisi normal. Ini tegangan sudah ada, saya arahkan 90 volt, tapi ini belum keluar 90, tegangan 90 volt. Nah, ini akan saya coba lagi, saya sentuh transistor. Nah, ini transistornya ini apa sudah hangat atau enggak. Nah, ini sudah panas, transistornya ini sudah panas, berarti transistor ini sudah bekerja, sudah normal. Rangkaiannya di rangkaian primernya ini sudah normal, tapi dia terhambat oleh tegangan 90 voltnya ini. 90 voltnya ini kayaknya ada yang short, jadi dia nggak bisa mengeluarkan arus sekundernya, jadi transistor ini tersumbat menjadi panas. Kalau transistor ini nggak panas, itu berarti nggak normal, belum normal. Tapi ini sudah panas transistornya, berarti ini bagian sekundernya yang bermasalah. Nah, ini nggak keluar. Kan saya coba, saya tes, saya matikan dulu, saya tes, barangkali ini short. Saya tes, nah ini dikali 1, saya tes di sini. Nah, ini saya tes, ini hasilnya bolak balik. Nah, ini nyala, saya balik juga nyala.
Berarti ini di komponen ini yang sampai ke horizontal ini ada yang rusak, barangkali transistor horizontal. Kan saya lepas dulu transistornya, ini transistor horizontalnya. Ini transistor sudah saya ambil, sekarang saya tes di posisi kali 1, saya tes probe hitam ke basis kolektor, nah seperti ini, nyala normal, jalan, pindah, ini jalan, semua jalan, emitter, kolektor ke emitter juga jalan yang 0, berarti ini 100% rusak transistornya. Akan saya cari gantinya dulu. Nah ini ada, saya kasih ini gantinya 8D1877, akan saya ganti ini, saya tes dulu. Main di basis seperti biasa, plus kolektor emitter jalan, saya pindah main kolektor ini nggak jalan. Oke. Emitter ada dioda untuk horizontal, harus ada dioda. Oke, saya ganti dengan yang ini. Ini nanti saya nyalakan. Kalau saya nyalakan ini nggak langsung saya on lama-lama, tapi saya on kan sebentar. Nanti kalau ada lonjakan tegangan atau ada gangguan dari feedback atau yang lainnya, transistor nggak sampai mati lagi atau terganggu. Nah, ini saya mengetes di posisi ini aja, di posisi 250 volt DC di pin feedback D+ 90 voltnya yang seperti ini. Saya tes seperti ini dari main ini plus seperti ini, nanti hasilnya sekitar kalau normal atau tegangan bisa keluar 90 volt, atau kalau kurang berarti kalau tegangan nanti ini sekitar 90 volt ke bawah atau enggak sampai 90 volt, berarti ini ada komponen yang lain yang mati, yang rusak. Oke, saya nyalakan on, ini nyala, tegangan sudah ada, lalu saya matikan lagi. Nah, lalu saya sentuh. Nah, di sini transistornya sudah panas. Transistor ini sudah panas sekali. TV belum nyala, tapi transistor ini sudah panas berlebihan. Jadi ini kemungkinan ada komponen lain yang rusak. Akan saya cek kerusakannya. Selanjutnya saya akan mengetes di bagian header-headernya. Barangkali feedbacknya ini sudah aktif feedbacknya. Nah, ini tadi kan sudah keluar 90 volt, tapi nggak tahu ini feedbacknya ini sudah bekerja atau belum tahu. Jadi ini hasil headernya ini biasanya kalau header ini rangka horizontal atau feedbacknya ini sudah bekerja, berarti headernya ini sudah menyala, sudah ada tegangan sekitar 5 volt. Nah, sini kan saya tes, saya nyalakan lagi, tapi nggak lama-lama, sebentar aja. Saya start on. Nah, ini headernya keluar tapi sekitar 3,5 volt. Berarti ada kendala yang lain atau ada tegangan yang mengganggu jalannya di rangkaian horizontalnya. Jadi tegangannya berkurang.
Lalu saya mengetes di bagian 190 nya atau 180 voltnya ini. Barangkali sudah tegangannya full. Ini 190, ini 180 atau 190 volt. Di sini saya nyalakan, hasilnya sampai berapa? On. Nah, ini tegangannya nggak mencapai 180, tapi cuma ini di 70 volt. Jadi rangkaian ini di bagian videonya tegangan 180 nya ini juga nggak normal. Ini elko nya saya tes dulu. Ini elko nya tegangan 180, ini C506. Ini akan saya tes dulu dengan ESR. Barangkali elko nya juga sudah kering atau rusak. Lihat aku untuk ESR tes, elko nya masih bagus, hanya tes-tesannya penuh. Nah, masih bagus, tapi dia nggak bisa mengeluarkan arus tegangan yang lebih tinggi, yaitu 180. Berarti ini kemungkinan flybacknya ini sudah cacat. Atau yang ketiga, saya mengetes di bagian ini tegangan vertikalnya ini tegangan 26 volt. Nah, ini dari flyback. Ini juga arus dari flyback. Ini saya tes dulu di sini. Apa dia sudah tegangannya sudah penuh atau ikut berkurang seperti heater seperti 180. Saya tes di sini. Nah, ini tegangan untuk vertikal biasanya 26 volt atau 24 sampai 26. Saya tes, lihat, ini saya posisikan di 50 volt DC. Lihat hasilnya on. Ini tegangan 25 volt, berarti dia sudah penuh. Tegangannya 25 volt, berarti ini normal vertikalnya. Cuma heaternya yang berkurang sama tegangan video 180 voltnya cuma 70 volt. Tapi ini saya tes ini dulu, saya tes output vertikalnya dulu. Ini apa vertikalnya ini sudah bekerja dengan normal atau belum. Soalnya kalau vertikal ini belum bekerja, tegangannya mungkin bisa naik. Tegangannya iya bisa naik. Coba ini saya tes tegangan output dari vertikal biasanya keluar 12 sampai 15 volt. Saya nyalakan start. Nah, ini berarti vertikalnya sudah nggak ada masalah, vertikalnya normal. Nah, ini cuma tegangan yang untuk heater sama 180 voltnya ini yang bermasalah. Berarti ada kerusakan dari flyback. Nah, transistornya sudah panas sekali. Transistor ini horizontal panas yang berlebihan. Atau di defleksinya ini, jadi dengan defleksinya. Dan dengan cara ini akan saya lepas di bagian ini. Di bagian defleksi, bagian horizontalnya akan saya lepas jalurnya. Jalur defleksinya akan saya lepas di sini. Jadi saya coba defleksinya akan saya sambungannya akan saya lepas dulu di sini. Ini ada diamperan. Akan saya lepas seperti ini. Nggak nyambung. Lalu saya tes lagi di mana hasilnya, apa heaternya bisa naik atau di tegangan 180 nya. Ini di heaternya saja yang tadi 4 volt, hampir 4 volt, sekarang dalam keadaan defleksi saya nonaktifkan di bagian horizontal. Saya nyalakan on. Nah, ini ternyata tegangan bisa keluar
tegangan 5 volt sudah penuh, feedback sudah mengeluarkan tegangan arus besar. Ini yang kedua, tegangan yang 180 akan saya tes ini di sini. Yang elko tadi untuk tegangan 180 akan saya tes on, lihat hasil lampunya. Nah, tegangannya sudah naik 150, 125. Nah, ini berarti sudah ada perubahan. Lalu transistor yang ini saya sentuh. Nah, ini sudah nggak panas. Transistor ini sudah nggak panas karena feedback ini sudah mengeluarkan arus yang besar. Dikarenakan ini defleksi bagian horizontal ini belum fungsi, jadi tegangannya ini agak berkurang. Tegangannya seharusnya 180, ini cuma keluar 150, soalnya defleksinya ini belum fungsi, jadi tegangannya agak kurang. Tapi kayaknya ini sudah naik tegangannya. Juga ekernya yang tadinya 3,5 ini sudah keluar 5 volt, tapi seharusnya kurang sedikit soalnya defleksinya belum aktif. Kan saya coba ganti defleksi dulu, kan saya carikan defleksi yang normal. Barangkali ini defleksinya ini bermasalah. Oh, ternyata defleksinya kosong. Ini teman-teman, defleksinya ada yang kosong ini dari sini. Nah, ini kosong sampai ke sini kosong ternyata. Ini ternyata ini setengah kosong, makanya ini mempengaruhi jalannya feedback tadi. Feedback jadi ngedrop dan transistor juga panas. Oke, akan saya cari gantinya. Ini dan ini setelah berganti defleksi sudah saya ganti. Ini defleksinya sudah saya ganti, ini sudah saya pasang dan saya tes lagi. Nah, lihat hasilnya. Ini yang tadi yang saya lepas, ini saya akan sambung lagi soalnya defleksinya sudah saya ganti dengan yang normal. Dan ini saya tes di sini, tahu di 180 voltnya nanti keluar sampai berapa hasilnya. Saya nyalakan on. Nah, ini tegangan sudah 100, sekitar 170-an, 160. Saya matikan. Lalu ini transistornya ini saya pegang dulu. Nah, ini sekarang tidak panas, tegangan sudah naik, tegangan 180 nya sudah mencapai 180. TV Panasonic ini setelah penggantian defleksi yang gosong, nah ini
ada kendala defleksi yang kosong. Setelah penggantian, hasilnya ini seperti ini, sekarang sudah normal. Oke teman-teman, itulah sedikit masukan dari saya yang sama-sama masih belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman seprofesi. Terima kasih, salam dari kami UJE Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.